Yo minasan konnichiwa, apa kabar semua? Ini waktu libur mantap, Jumatan selesai. Jauh dari rumah saya ini naik kalau pakai mobil mau mau 10 menit saya ya ke ada masjid kecil dekat seputaran saya. Kebanyakan ya multinasional yang sholat di sana. Ya, ya selamat Jumat yang melakukan. Hari ini di video ini kita akan membahas perbedaan mental supporter Indonesia dengan siapa lagi Malaydes ya. Ini yang asik dibahas. Terus satu negeri yang mengaku kaya, yang selalu menghina-hina orang lain, duit kamu murah, tapi kenyataan berbeda sama sekali. Nanti saya terakhir dari video ini saya akan menaruh sebuah video cuplikan dari YouTuber Indonesia. Saya gabungkan dua video ini ya. Saya record lewat iPhone aja, kalau lewat Mac Pro saya di sensor terlalu lama. Jadi intinya begini, saya melihat sendiri video supporter supporter Malaysia memohon kepada PAM, kepada Menteri Olahraga, kepada kerajaan untuk menggratiskan tiket ya waktu lawan Vietnam baru-baru ini yang mereka menang itu. Oke, tiket termahal dari 30 ringgit ke 70 itu ya. Tiket termahal itu adalah yang termurah di Indonesia. Bayangin, negara yang mengaku maju, yang mengatakan duit kamu murah, ini ternyata tiket 30 dolar aja masih minta gratis. 30 ringgit, 3 kali 3 90 ribu. Taruhlah kurs ringgit itu sekarang 3.000. Kayaknya udah di bawah 3.000 ya. Taruh yang termahal itu 100 ringgit lah, taruh paling mahal. 300 ribu. 300 ribu itu tiket termurah waktu Indonesia melawan Cina, melawan Bahrain kemarin. Tiket termahal Indonesia itu sekitar 448 ringgit atau 1.700.000-an kemarin. Ludes dalam hitungan jam aja. Teman saya aja searching yang mau nonton susah banget dapat. Sementara sang supporter negara kaya ini sibuk minta tiket, udah minta diskon pertama, ya lama-lama memang minta gratis. Pantasan banyak klub mereka yang tutup kalau sikap mental mereka begitu. Klub di beberapa klub Malaysia itu udah dibanet pipa, tidak boleh lagi karena tidak membayar gaji pemain sampai belasan bulan. Saya lihat itu wawancara pemain asingnya, kasihan. Memang kemana saya pergi orang ucapkan terima kasih, tapi saya punya keluarga, anak saya butuh makan, katanya. Betul. Ya, betul sekali itu. Nah, ini sudah bukan saja kontra narasi, saya memberikan fakta, bukan berhalusinasi, excuses, mencari alasan, denial, enggak. Kenyataan. Indonesia gimana pun mereka sudah bisa mengelola klub mereka dengan profesional. Ya, kalau mental kalian begitu, ceritanya di pertandingan di Liga Malaysia itu kadang tiket itu sampai 5 ringgit harganya. 5 ringgit ke 30 ringgit lah. Kalau 5 ringgit, 5 ke 3, 15 ribu. Masa nggak sanggup beli? Itu ngaku negara kaya, menghina Indonesia. Ini yang bikin saya nggak masuk akal itu. It doesn't make sense. Ya, itu perbedaan jelas menurut saya berdasarkan bukti. Nah, yang teranyar ini yang waktu menghadapi Vietnam, bukan minta diskon saja mereka, 70 ringgit harga tiket itu, mereka minta gratis. Ini mentalitas yang biasa disubsidi, mentalitas pengemis menurut saya. Ini orang dengan mentalitas begini susah majunya. Ya, makanya di Jepang ini ada satu hal yang menurut kita
mungkin kita anggap kejam atau pelit. Tapi dari satu sisi ada baiknya juga. Contoh, orang Jepang ini tidak mengasihani pengemis, homeless, orang yang nggak punya rumah, mereka nggak kasihani. Karena apa? Karena alasan mereka pertama, di sini banyak pekerjaan, mereka tidak kerja. Satu, mereka memang malas, atau mereka ini biasanya pemabuk, suka minum-minum. Jadi waktu saya ngelihat mereka dulu pertama datang ke Jepang, saya dilarang sama pacar saya orang Jepang waktu itu melarang saya memberi saya, ya karena orang Indonesia kan pertama utama saya ke Jepang masih ada kuat kita ngelihat orang begitu kasihan, saya coba kasih uang, dimarahin sama pacar saya waktu itu ya, jangan biarin. Terus saya kaget kenapa, terus dia explain. Nah, mental ke negara begitu orang Jepang ini jadi negara maju karena mereka punya harga diri, mereka malu dikasihani. Nah, bangsa yang mengaku modern ini, si Maledes yang suka menghina ini, malah bangga dikasih subsidi terus. Itu akan merusak mental orang. Nah, mungkin pemerintah Malaysia selalu sengaja melakukan itu dulu-dulunya subsidi untuk mereka diam. Nah, subsidi ini, ingat ya, pasti dari uang kasino juga ada. Kalau kita Muslim, itu uang haram. Ya, itu jelas. Jadi beda sekali mentalitinya. Nah, kemarin terjadi pertandingan. Menang aja mereka ribut. Di mana waktu mereka bertanding terakhir dengan Thailand ribut juga. Waktu mereka bertanding di Singapura kemana-mana mereka bikin ribut, di subway, di mana ribut. Ya, itu bertolak belakang dengan Indonesia. Mana pernah baik di home nggak ribut. Ini yang baru-baru ini di Osaka yang kita kalah 6-0 itu 3.000 supporter Indonesia masuk, ludes semua jatah kita ya 3.000. Nggak ada supporter Indonesia ngeluh tiket mahal, gimana nggak ada. Sepanjang pertandingan bersorak, sportivitas tinggi, nggak bikin rusuh, hingga orang Jepang sendiri salut. Sehingga orang Jepang ini ngomong mereka adalah bangsa yang beradab. Kita harus belajar sama mereka. Orang Jepang loh yang ngomong. Negara yang sudah begini bagusnya, advance-nya, mereka masih salut dengan supporter kita. Itu kebanyakan TKI itu, TKI Indonesia. Itu bedanya kelasnya. TKI yang punya bekal, yang bekerja di negara yang bagus, itu akan bagus juga orangnya. Terseleksi itu. Makanya saya sarankan tadi, makanya kalau mau kerja, jangan pilih ke Malaysia. Itu syaratnya itu. Jadi itu tadi saya upload satu video khusus masalah TKI. Jadi bagi nanti ada usulan di sini teman-teman kita usulannya bikin channel khusus aja untuk masalah TKI, motivasi. Ya saya akan bikin channel khusus tentang info atau motivasi, trik-trik sesuai dengan pengalaman saya ya. Saya bukan TKI tapi saya melihat TKI Indonesia itu di sini. Terus ada yang menanya, betul nggak gaji di Jepang itu 50 juta? Lah ada 50 juta, ada saya termasuk itu ada, tapi ada orang tertentu, nggak semua TKI itu gajinya 50 juta. Gaji basicnya berapa? Ada. Nanti saya bahas khusus lah di channel itu. Nanti saya taruh link channelnya di deskripsinya di sini. Juga untuk TKI Jepang yang ada di Jepang. Mungkin sama aja dengan Korea. Kalau terjadi apa-apa dengan kalian, pembulian ini, apa yang harus kalian lakukan, ada di channel itu ya. Ini kita khusus kontra narasi yang berhubungan dengan sepak bola. Jadi jelas sekali ini. Mentalitas supporter Indonesia itu terbaik diakui oleh Jepang. Di dalam pertandingan, selama pertandingan itu saya nonton udah pulang kerja agak telat, nonton udah kalah 3-0 itu di babak kedua, itu entah 3 kali minimal pembawa acara Jepang, saya ngerti sedikit bahasa Jepang ini, saya ngerti, ngasih tahu supporter Indonesia itu luar biasa, pemain Indonesia ini meskipun kalah nggak kasar, nggak ada kartu kuning, kan nggak ada kartu kuning emang, itu masih mereka muji-muji, bukan mereka mengejek, enggak, mereka itulah orang Jepang. Kenapa mereka maju? Mereka selalu mengambil sisi positifnya, sisi yang harus mereka pelajari. Apa yang harus mereka pelajari? Mereka pelajari dengan sportivitas supporter Indonesia. Mereka adalah bangsa yang beradab. Kita pun harus meniru mereka. Coba bayangin. Apalagi Malaysia yang suka ribut, huru-hara, menang aja kalian. Kemarin itu, menang aja dia ribut dengan supporter Vietnam. Dihajar tuh supporter Vietnam di luar.
Lucunya apa? Disalahin Indonesia ngomong itu pasti ada DNA Indonesia itu. Bayangin denial-nya. Orang dia yang ribut, supporter dia yang ribut, Indonesia dibawa sangkut paut. Oke? Begitu saja supporter Indonesia, my humble respect, saya salut dengan supporter Indonesia, keep it up. Jadi untuk itu permintaannya yang mau kerja ke luar negeri, ya janganlah pilih Malaysia. Ini kebetulan saya baju lama, bagus. Saya beli dulu waktu pulang 2 tahun yang lewat ke Indonesia ini, di Jakarta. Ya, janganlah ke Malaysia. Pilih ke negara lain seperti Jepang, Korea, Australia. Tapi persiapkan diri kalian. Jangan modal nekat aja, nanti sengsara baru ini. Baru nyalah-nyalahin, bikin malu. Ini contoh di Malaysia ini. Malaysia ini masalahnya apa? Tenaga kerja kita itu karena mereka berinteraksi dengan segelintir orang Indonesia yang malang di sana, yang bekerja di perkebun, di mana mereka pukul rata orang Indonesia itu sama. Jadi itu yang nggak enaknya. Itu yang bikin kita sakit hati. Gara-gara nila setitik rusak santan sebelanga, begitu kata pepatah kami orang Sumatera ya. Gara-gara nila setitik rusak santan sebelanga. Gara-gara orang sekecil ini yang kerja TKI di sana, yang dibunuh, yang diperkosa itu, yang nggak dibayar gaji, yang mereka anggap pendatang haram, ngomong orang ilegal itu rusak seluruh nama Indonesia. Mereka anggap semua orang Indonesia itu sama. Jadi mending kalian udahlah, nggak usah lagi lah ke Malaysia. KBRI Malaysia juga kesal saya nengok kasus-kasus yang mati kemarin, yang ditembak itu, apa ceritanya akhirnya itu. Sudah bertubi-tubi kasus nggak selesai. Ya, itu saja. Thank you for watching. Lihat ini apa videonya. Mereka minta tiket gratis mulai dari zaman Piala Merdeka. Mereka udah begitu orangnya. Itu yang nggak malu ngaku lebih hebat dari Indonesia. Nggak malu merasa ngomong mereka lebih kaya. Kenyataan, the reality is different. Ya, kenyataan sangat berbicara berlawanan arah. Ya. Jadi mereka ini seperti kata dalam tempurung. Katanya betul, ada kata komentar satu di bawah ini, dia ngomong, Malaysia itu sombong dulu pokoknya. Ya, hell, damn right. Mereka sombong dulu, nggak perlu malu ke belakangan nanti urusan. Oke, thank you untuk subscribe yang udah subscribe ya. I do appreciate that. See you next time, lihat videonya ini ya. Bye-bye. Malaysia akan berhadapan dengan Filipina terlebih dahulu, kemudian Tajikistan melawan Lebanon. Tentu saja lawan yang dihadapi oleh Malaysia tergolong lebih lemah, apalagi sekarang ini Malaysia diuntungkan dengan status sebagai tuan rumah. Walaupun begitu, fans Malaysia merasa keberatan dengan harus membayar tiket masuk ke stadion. Beberapa dari mereka meminta agar penyelenggara memberikan tiket secara gratis saja. Seperti inilah komentar fans Malaysia. Masyarakat Malaysia mana mau beli awal walaupun murah. Maaf tak berminat sebab tidak ada kuota khusus. Kalau dalam diri tak bisa untuk memajukan sepak bola Malaysia, rasanya lebih baik seharusnya undur diri saja dengan hormatnya. Sudah mau habis tahun 2024, masih adakah yang nonton pertandingan Malaysia? Nama pun Pesta Bola Merdeka, kasih gratislah masuk stadion, baru betul merdeka. Saya mau tiket kuota khusus. Kalau dalam diri tak dari mereka meminta agar penyelenggara memberikan. Drama yang terjadi menjelang ASEAN All-Star melawan Manchester United ternyata belum habis. Terbaru Menteri Olahraga Malaysia yakni Hannah Yeoh mengungkapkan sebuah rahasia besar yang pastinya tidak disangka-sangka sebelumnya. Rahasia yang dimaksud adalah soal fans Malaysia yang menginginkan tiket gratis di pertandingan ASEAN All-Star melawan Manchester United.